Banjir kembali melanda Kabupaten Karawang, Jawa Barat, hari ini tanggal 8 Desember tahun 2025. Curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah hulu dan daerah sekitar Karawang selama beberapa hari terakhir menyebabkan sejumlah sungai besar meluap dan merendam permukiman warga. Kondisi ini mengakibatkan aktivitas masyarakat terganggu, sementara ratusan rumah tercatat terdampak genangan banjir. Wilayah yang mengalami dampak terparah berada di Kecamatan Teluk Jambe Barat, khususnya Desa Karangligar. Desa ini kembali terendam air setelah Sungai Citarum dan Sungai Cibit meluap akibat tingginya debit air kiriman dari daerah hulu. Karangligar memang dikenal sebagai salah satu wilayah rawan banjir yang hampir setiap tahun terdampak ketika intensitas hujan meningkat. Genangan air mulai masuk ke permukiman warga sejak dini hari. Ketinggian air bervariasi di setiap titik. Di beberapa gang permukiman, air setinggi mata kaki hingga lutut orang dewasa. Sementara di wilayah yang lebih rendah, ketinggian air dilaporkan mencapai hingga 1 meter dan merendam hampir seluruh bagian rumah warga. Air banjir berwarna kecoklatan dan membawa lumpur serta sampah rumah tangga. Banyak warga terpaksa mengangkat barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi, sementara sebagian lainnya memilih bertahan di rumah sambil menunggu air surut. Namun, tidak sedikit pula warga yang akhirnya mengungsi karena kondisi rumah sudah tidak memungkinkan untuk ditempati. Berdasarkan data sementara dari petugas di lapangan, sedikitnya ratusan rumah warga terendam banjir. Ribuan jiwa terdampak, dengan ratusan kepala keluarga harus mengungsi demi keselamatan. Pengungsi tersebar di sejumlah lokasi, mulai dari balai desa, posko darurat, hingga rumah kerabat yang berada di wilayah lebih aman. Warga lanjut usia, anak-anak, dan ibu hamil menjadi kelompok yang paling diperhatikan dalam proses evakuasi. Petugas gabungan dari BPBD, TNI, Polri, dan relawan terus melakukan penyisiran di wilayah terdampak untuk memastikan tidak ada warga yang terjebak banjir. Selain merendam permukiman, banjir juga mengganggu aktivitas transportasi. Sejumlah ruas jalan desa dan jalan penghubung antar kecamatan terendam air, menyebabkan arus lalu lintas melambat. Kendaraan roda 2 banyak yang mogok setelah nekat menerobos genangan, sementara kendaraan roda 4 harus berjalan perlahan untuk menghindari kerusakan mesin. Tidak hanya itu, banjir turut berdampak pada sektor pertanian. Air menggenangi area persawahan milik warga, terutama sawah yang berada di dataran rendah dekat sungai. Para petani khawatir tanaman padi yang siap panen akan rusak dan berujung gagal panen jika genangan tidak segera surut. Kondisi ini menambah beban ekonomi warga yang sebelumnya sudah terdampak kenaikan biaya produksi pertanian. Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Karawang melalui BPBD langsung bergerak cepat. Tim gabungan diterjunkan ke lokasi untuk memantau perkembangan ketinggian air, melakukan evakuasi warga, serta membuka posko siaga banjir. Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan aparat desa dan kecamatan agar penanganan berjalan optimal. Dinas Sosial Kabupaten Karawang turut menyalurkan bantuan logistik berupa paket makanan siap saji, air bersih, dan kebutuhan pokok lainnya kepada warga terdampak. Bantuan diprioritaskan bagi pengungsi yang tidak dapat memasak serta warga yang rumahnya terendam cukup parah. Selain bantuan logistik, posko kesehatan juga didirikan di beberapa titik pengungsian. Petugas medis bersiaga untuk menangani keluhan warga, terutama penyakit yang kerap muncul saat banjir, seperti gatal-gatal, diare, dan infeksi saluran pernapasan. Pemeriksaan kesehatan rutin dilakukan, khususnya bagi anak-anak dan lansia. Meski air di beberapa titik dilaporkan mulai berangsur surut, warga tetap diminta waspada. Berdasarkan perakiraan cuaca, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih memungkinkan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi ini berpotensi memicu banjir susulan apabila debit sungai kembali meningkat. Pemerintah daerah mengimbau masyarakat, terutama yang tinggal di bantaran sungai dan wilayah rawan banjir, agar selalu siaga dan mengikuti arahan petugas. Warga diminta segera mengungsi apabila ketinggian air terus naik, demi mencegah risiko yang tidak diinginkan. Hingga saat ini, belum ada laporan korban jiwa akibat banjir di Kabupaten Karawang. Namun, kerugian material diperkirakan cukup besar. Banyak perabot rumah tangga rusak, kendaraan terendam, dan lahan pertanian terdampak genangan air. Banjir yang kembali terjadi di Karawang menjadi pengingat bahwa persoalan banjir tahunan masih menjadi tantangan besar.
Penanganan jangka panjang seperti normalisasi sungai, perbaikan tanggul, peningkatan sistem drainase, serta pengelolaan daerah aliran sungai di wilayah hulu dinilai sangat penting untuk mengurangi risiko banjir di masa mendatang. Warga berharap air segera surut dan kehidupan dapat kembali normal. Aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial masyarakat hingga kini masih terganggu akibat banjir yang meluas. Sementara itu, petugas gabungan terus bersiaga di lapangan untuk memastikan kondisi tetap terkendali dan bantuan tersalurkan dengan baik. Perkembangan situasi banjir di Kabupaten Karawang akan terus dipantau. Masyarakat diimbau tetap waspada, menjaga keselamatan, serta mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Untuk situasi terkini. Ini kita akan arahkan ke kantor desa dan di rumah Bu Bidan desa maupun di Masjid Alilas. Namun itu saat